Afwan, ana izin bertanya, apakah ada amalan-amalan yang utama atau khusus agar kita wafat dalam keadaan bertauhid atau kalimat akhir sebelum wafat la ilaha illallah? Ustaz. Nah, adalah istiqamah. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Itu selalu diistiqamahkan, dan terkhusus dengan doa-doa yang datang dari Nabi SAW, seperti doa Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, merupakan doa yang paling sering Nabi SAW bacakan dan terdengar oleh istri-istrinya. Dan juga seperti yang Allah sebutkan di dalam awal-awal surat Ali Imran, bahwa ar-rasikhuna fil ilm, mereka yang Allah kokohkan ilmunya adalah mereka yang selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua adalah selalu menuntut ilmu agama. Ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan ilmu agama, ya saya kira adalah sesuatu yang sudah dimaklumi bersama. Karena ilmu agama adalah kunci kebaikan dan akan menuntun seseorang menuju surga Allah. Yang kedua, dia berusaha semaksimal mungkin untuk continue di atas amalan yang ia lakukan. Dia berusaha untuk istiqamah. Karena orang yang istiqamah itu akan dijamin oleh Allah Jalla wa'ala untuk tidak sedih dan tidak takut. Allah Jalla wa'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas itu, ya akan turun malaikat-malaikat kepadanya. Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah ketika dia ingin diwafatkan, ingin cabut nyawanya oleh malaikat maut, turun malaikat-malaikat khusus dari langit untuknya, untuk menghiburnya, yang berkata, engkau tidak perlu takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak perlu bersedih terhadap apa yang telah berlalu, dan berbahagialah engkau dengan syurga yang pernah dahulu dijanjikan kepadamu. Nah, yang berikutnya adalah menjaga zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ayat dan hadis menerangkan kepada kita keutamaan zikir, ya saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi. Oleh karena ketika ada seorang sahabat Nabi SAW berkata kepada Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam Zawaid Al-Arba'in, ada seorang sahabat Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad katharat alaina fahal min babin natamassaku bihi jami'. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya isi syariat ini sudah sangatlah banyak. Ada salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, zakat, sedekah, haji, umrah, dan berbagai ibadah lainnya. Apakah ada suatu amalan yang apabila kami berpegang teguh dengannya, maka kami akan mudah menjalankan isi syariat ini? Maka Nabi SAW bersabda, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Karena syaitan hanya mampu mengganggu seorang hamba tatkala dia sedang kosong, sedang lalai dari berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa may yadhir an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah Jalla wa'ala Ar-Rahman, maka kami akan jadikan syaitan yang selalu menyertainya. Naam, wallahu ta'ala a'lam bissawab.